Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali pada video tutorial pembelajaran. Kali ini saya akan menampilkan simulasi hasil pemrograman untuk microcontroller AT8S52 yang nanti akan digunakan dalam uji kompetensi 2014. Ini sebagai bahan gambaran terutama bagi peserta yang nantinya akan mengerjakan soal paket 1, yaitu berupa pengaturan atau kontrol lampu lalu lintas, kontrol traffic light. Pada kesempatan kali ini saya hanya menampilkan simulasi dari program yang bukan saya buat sendiri, tetapi ini hasil saya mencari dari beberapa blog di situs internet, dan saya nilai bahwa program ini sudah cukup ideal untuk traffic light yang mengatur lalu lintas, di mana pada satu kondisi itu hanya memungkinkan satu jalur yang berjalan atau satu jalur yang lampu hijaunya aktif. Hanya pada simulasi ini tidak berdasarkan penekanan tombol, jadi ketika program selesai ditanamkan ke microcontroller langsung menjalankan fungsinya. Jadi di sini hanya sebagai output saja, tidak ada inputnya. Baik, lebih jelasnya saya akan perlihatkan gambar skematiknya. Ini adalah gambar skematik untuk rangkaian kontrol traffic light, di mana pada rangkaian skematik ini microcontroller yang digunakan sebenarnya adalah microcontroller edisi dulu ya, AT89C2051 yang sekarang mungkin agak sulit ditemukan karena sudah mulai ditinggalkan. Tetapi pada prinsipnya sama sebagaimana microcontroller yang kita gunakan. Hanya untuk microcontroller yang kita gunakan sekarang justru lebih mudah karena untuk pemrogramannya bisa secara ISP, in system programmer. Nah, baik, dalam skematik di sini ini sudah dibuat perempatan ya. Di sini sudah disimbolkan dengan lingkaran untuk menunjukkan LED atau lampu red ya. Yang merah berarti yellow, green ya. Jadi merah, kuning, hijau, dimana di yang lampu ini pada arah atau jalur north, jalur utara. Nah, kemudian yang ini adalah jalur sebelahnya ya, jalur sebelahnya saling berhadapan, north dengan south ya, selatan. Ini yang rednya, kemudian yellow, kemudian green. Nah, yang ketiga di sini adalah untuk interface lampu lalu lintas arah east, timur. Red merah, yellow kuning, green hijau. Jadi di sini adalah lampu merah untuk arah timur, lampu kuning untuk arah timur, dan lampu hijau untuk arah timur. Nah, ini yang terakhir, ini adalah
bukan bersebelahan, artinya berhadapan dengan east. Ini sebelah baratnya west. Jadi ada west red, nanti ada west yellow, ada west green. Nah, ini skematiknya. Nah, oke, sepintas saya akan perlihatkan list program yang sudah saya simulasikan di sini. Ya, ini untuk menunjukkan interface dengan mikronya. Karena di sini adalah mikronya mikro AT89C2051. Maka di sini kebetulan disesuaikan ya. Jadi di sini misalnya ada simbol NR. Ini nanti di list programnya ada label yang menunjukkan ke NR, di mana NR ini akan di-equate, akan diarahkan oleh microcontroller selalu ke bit port 3.5. Jadi untuk NR ini, awalan N ini berarti north ya, utara. Jadi lampu NR, lampu merah sebelah utara, NY berarti north yellow, lampu kuningnya NG north green, lampu hijau. Jadi ini untuk arah north utara, merah, kuning, hijau. Nah, diinterfacekan dengan microcontroller yang ini AT89C2051 di port 3 secara beruntun, di port 3.5, 3.4 dan 3.3. Nah, kemudian yang di bawahnya sini adalah S, SR, SY, SG. S ini untuk menunjukkan awalan, S berarti south, arah selatan. Nah, dimana kalau arah selatan di sini diinterfacekan dengan port 1. Port 1.2 untuk lampu merahnya south red, south yellow 1.3, SG south green ke 1.4. Kemudian yang ketiga ini untuk arah timur, ER. Ya, jadi ER, jadi E di sini awalan untuk menunjukkan arah timur, east. East red, east yellow, east green. Jadi lampu merah di sebelah timur, lampu kuning di sebelah timur, dan lampu hijau di sebelah timur. Nah, ini diarahkan oleh program ke microcontroller yang diinterfacekan ke port 1.5, 1.6, 1.7. Nah, kemudian baru arah yang terakhir yaitu untuk arah baratnya. Nah, di sini catatan mungkin yang membuat program di sini, karena saya bertanya-tanya kenapa tidak menggunakan W saja. Seperti di sini kalau WY, West Yellow, WG, West Green. Jadi berarti WY berarti lampu West Yellow, lampu kuning untuk arah barat. WG berarti West Green, lampu hijau untuk arah barat. Tapi kenapa untuk lampu merahnya tidak menggunakan kata atau inisial WR ya. Jadi West Red, tapi menggunakan BR. Mungkin saya nilai BR di sini adalah barat red. Nah, ternyata setelah saya analisis hasil simulasi, kalau diubah ini menjadi WR, ternyata menjadi error karena WR sendiri itu adalah bagian dari operation code di AT89C2051. Nah, berarti nanti ini tidak bisa digunakan karena tidak akan dikenali, atau mungkin definisinya akan berbeda. Jadi di sini hanya untuk mensiasati program bahwa ini akan dibacanya tidak dengan WR tapi dengan BR, barat red, tapi maknanya sama. Di sini untuk menunjukkan lampu merah arah barat, lampu kuning arah barat, dan lampu hijau arah barat. Untuk lampu merah kebetulan diinterfacekannya dengan 3.7 ya, karena di sini mengingat urutan port di microcontroller ini ya seperti itu gitu ya. Nanti kalau kita mau menggunakan contoh list program ini untuk pakai soal 1 yang nanti disesuaikan sesuai dengan soalnya.
Baik, ini list program dan berikut arahannya. Sebentar. Baik, saya sambung lagi. Kita coba lihat saja hasil simulasinya. Oke, kita lihat. Nah, hasil simulasi ini memang harus lebih cermat melihatnya, karena di sini kita tidak akan melihat perbedaan secara gamblang melalui warna LED-nya, ya, warna lingkarannya, karena semua akan dinyalakan dengan LED warna merah. Tapi yang harus kita cermati adalah potnya. Jadi pergantian antara pot 1.0 dan seterusnya itu yang harus menunjukkan bahwa ini adalah kinerja dari traffic light. Dimana kalau saya catat di sini, misalnya kondisi pertama itu berarti, nah, kalau kita reset itu menunjukkan ke kondisi pertama. Go. Nah ini kondisi pertama. Saya stop dulu. Kondisi pertama ini 1.0 berarti WY, ya, west yellow, arah barat itu sedang kuning. Jadi arah barat ini lampu sedang kuning. Nah, sedangkan 1.2 itu adalah SR, short red. Jadi kalau arah selatan ini masih merah. 1.5 east, arah timur juga red, masih merah. Kemudian 3.5 north, ya, berhadapan dengan south, ya, 3.5 juga red, merah, ya. Jadi pada kondisi pertama ini semua arah ini 3 arah red. Nah, 1 arah di 1.0 itu 1.0 itu adalah west yellow, jadi arah barat yang kuning. Oke, itu kondisi pertama. Sekarang kondisi kedua. Oke, saya stop. Kondisi kedua sekarang yang 1.0 west yellow tadi sekarang mati, berpindah ke 3.7. 3.7 adalah PR, barat red, ya. Tapi sekarang si arah barat itu menjadi merah, lampu merah, dari kuning ke merah. Oke. Kemudian untuk 1.2 itu short red, jadi lampu selatan itu masih merah. 1.5 is red. 1.5 is red, berarti arah timur masih merah, ya. 3.4 not yellow. Nah, jadi sekarang kondisi kedua menurut list program ini yang berubah itu adalah arah barat dari kuning menjadi merah. Nah, arah utara dari merah menjadi kuning. Oke, itu kondisi kedua. Ya, jadi pada kondisi kedua di sini yang nyalanya adalah yang arah utara itu kuning, kemudian arah yang lainnya itu merah. Oke, ini kondisi kedua. Kita lanjutkan sekarang kondisi ketiga. Kondisi ketiga sekarang yang ini berpindah, nampaknya pot 3.3. Pot 3.3 berarti sekarang not green, ya. Jadi arah utara itu sekarang hijau, ya. Nah, berarti tadi kalau saya catat dari 1, 2, 3 itu perpindahan untuk arah utara dulu, red, yellow, green, dari merah kuning dulu persiapan, hati-hati, kemudian baru green nyala, ya, hijau, jadi artinya jalan. Berarti yang lainnya itu harus dalam keadaan red. 3 jalur yang lainnya itu adalah merah. 1.2 arah selatan merah,
1.5 arah timur merah, 3.7 arah barat juga merah. Jadi yang berjalan sekarang adalah dari arah dari arah north, dari arah utara. Oke, itu kondisi kedua. Sekarang coba kita lihat kondisi ketiga, kondisi keempat. Oke, yang berpindah dari 3.3 ke 3.4. Sekarang dari 3.3 ke 3.4. Berarti sekarang arah utara. Arah utara atau arah north lagi. Ya, jadi dari tadi hijau sekarang jadi kuning. Jadi kuning, siap-siap berarti arah utara. Sekarang yang kendaraan dari arah utara yang tadinya hijau berjalan maju, ya sekarang yellow, kuning, siapnya bukan mau maju lagi tapi akan mau red, akan mau merah, ya, mau berhenti. Itu berarti arah yang lainnya akan greennya. Kita coba lihat sekarang, ini arah keempat, kondisi keempat. Sekarang kondisi kelima. Kondisi kelima. Oke, kondisi kelima sekarang ini yang berpindah pos 1.3 sekarang. 1.3 south yellow. Nah, arah selatan sekarang menjadi kuning, ya. Dari tadi merah sekarang menjadi kuning. Menjadi kuning berarti nanti dari red menjadi kuning, siap-siap akan green, arah south, arah selatan. 1.5 is arah timur masih red, masih merah. 3.7 arah barat masih merah. 3.5 arah utara sekarang berubah ke merah. Kalau tadi dari green, kuning, ya, dari green, hijau, kuning, merah, itu. Nah, kalau kita cermati sebenarnya saya akan coba lepaskan ini. Ini akan ada 12 kondisi. Pada kondisi ke-12 akan kembali lagi ke kondisi pertama, yang akan menggambarkan bahwa nanti hanya satu arah yang berwarna hijau, lampu lalu lintas. Artinya hanya dengan di traffic light ini mengizinkan dari satu arah saja yang berjalan, sementara arah yang lainnya itu bisa dalam keadaan berhenti atau bisa jadi siap-siap, ya, siap-siap untuk berhenti atau untuk hidup, ya. Nah, ini bisa dijadikan acuan nanti sebagai bahan jalan traffic lightnya untuk yang kondisi ideal. Walaupun sebenarnya pada simulasi yang lain saya sudah buat juga berdasarkan pemrograman traffic light yang saya katakan masih sederhana, ya, masih sederhana. Artinya saya hanya menjalankan bahwa dua arah yang saling berhadapan, ya, misalnya utara dengan selatan itu akan sama. Jadi kalau utara dan selatan merah, arah timur dan barat itu hijau. Nah, kemudian yang arah timur dan barat dari hijau diselang dulu ke kuning sebelum berganti ke merah. Sementara arah utara dan arah selatan mau hijau. Ya, itu mungkin pengaturan traffic light yang saya sebut masih sederhana, ya, karena peruntukannya seperti itu. Nah, nanti kebutuhan realnya adalah sangat disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas yang ada. Misalnya kalau di Kabupaten Garut karena belum begitu ini, jadi bisa saja hanya dua arah yang sama gitu, ya. Jadi arah utara dan arah selatan merah, kemudian arah barat dan arah timur itu berjalan, ya. Nah, asalkan dari berjalan dari merah ke kuning, kemudian hijau ke kuning lagi, kemudian ke merah, seperti itu, ya. Nah, ini
ini untuk list program ini bisa dijadikan satu acuan untuk nanti pembuatan program, tapi ini hanya output saja ya. Berarti nanti harus disesuaikan list programnya kalau ingin diinputkan ya. Baik, itu sementara video tutorial khusus saya tujukan pada kelas 12 melaksanakan uji kompetensi, di mana pada video tutorial ini saya menyampaikan sebagai bahan perbandingan kontrol traffic light yang diperuntukkan untuk lalu lintas yang ya katakanlah sudah ideal ya traffic, jadi hanya satu arah saja yang mengizinkan kendaraan itu berjalan, atau pada satu kondisi satu arah saja yang warna lampu lalu lintasnya hijau. Itu dulu video tutorial khusus persiapan uji kompetensi. Nanti kita akan sambung pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.